Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.2 mengenai zaman prasejarah. Kira-kira kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan zaman prasejarah? Yuk kita simak penjelasan dari Ibu. Kompetensi dasar yang akan dijelaskan pada materi ini adalah 3.2 menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara atau prasejarah Indonesia, yang diharapkan kalian dapat mengetahui dan memahami mengenai zaman prasejarah, mengetahui tentang hasil-hasil budaya pada zaman prasejarah. Kalian simak mengenai bagan tentang zaman prasejarah dibagi menjadi dua berdasarkan geologi dan berdasarkan arkeologi. Berdasarkan geologi terdiri dari 4 zaman, yaitu zaman arkaikum, zaman paleolitikum, zaman mesozoikum, dan zaman neozoikum. Di mana zaman neozoikum itu dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Sedangkan berdasarkan arkeologi dibagi menjadi 5 zaman, yaitu zaman paleolitikum, zaman mesolitikum, zaman neolitikum, zaman megalitikum, dan zaman logam, yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Yuk kita simak penjelasannya dari beberapa zaman tersebut. Ibu akan jelaskan mengenai zaman prasejarah atau disebut juga sebagai zaman praaksara. Zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia sebelum mengetahui atau belum mengenal tulisan. Ibu akan menjelaskan mengenai zaman arkaikum. Zaman arkaikum atau disebut zaman tertua artinya masa kehidupan purba, di mana zaman ini berlangsung kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Keadaan pada zaman ini bumi masih panas dan belum adanya makhluk hidup. Ada beberapa ciri dari zaman arkaikum, jadi di mana dulu itu belum adanya kehidupan, bahkan manusia pun belum ada. Jadi dulu itu bumi masih panas karena mengandung bola gas yang sangat panas. Jadi tidak mungkin adanya makhluk hidup apalagi manusia seperti kita. Coba kalian perhatikan mengenai sejarah pembentukan bumi. Awalnya negara-negara di dunia ini berdempetan ya. Nah kemudian yang B itu lama-kelamaan saling memisahkan diri. Yang C juga sama, kemudian yang D sama, dan akhirnya kita lihat yang bagian E itu seperti saat ini, yang terdiri atas 5 benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Antartika, dan benua Australia. Selanjutnya zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan zaman di mana kehidupan sudah mulai ada, yang berlangsung kira-kira 542 sampai 251 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini keadaan bumi sudah mulai adanya penurunan suhu dan sudah ada makhluk hidup bersel satu seperti bakteri dan sejenis amfibi. Selanjutnya mengenai zaman Mesozoikum. Pada zaman Mesozoikum sudah munculnya hewan-hewan besar seperti hewan reptil yaitu Tyrannosaurus, Spinosaurus. Kemudian keadaan bumi juga sudah mulai hangat, di mana zaman ini berlangsung selama kurang lebih 150 tahun lamanya. Dinosaurus juga hidup pada zaman Mesozoikum ini. Selanjutnya mengenai zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum berlangsung kira-kira sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier adalah zaman setelah raksasa reptil punah seperti dinosaurus, di mana pada zaman ini kehidupan lain muncul seperti primata dan burung tak bergigi berukuran besar yang menyerupai burung unta. Selain itu, ikan juga sudah muncul pada zaman ini. Selanjutnya, zaman kuarter adalah zaman yang ditandai dengan adanya kehidupan manusia seperti sekarang.
di mana zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu dengan ciri-ciri sudah terdapat manusia yaitu Homo sapiens dan keadaan bumi pun sudah stabil. Selanjutnya berdasarkan arkeologi, yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum disebut sebagai zaman batu tua di mana memiliki ciri-ciri manusia purba hidup berpindah-pindah atau nomaden, kemudian bergantung dengan alam sekitar yang menggunakan peralatan sederhana dan masih bersifat kasar. Adapun beberapa peninggalan pada zaman Paleolitikum ini yaitu alat dari tulang binatang atau tanduk rusa. Yang kedua ada kapak perimbas di mana bentuknya juga masih bersifat kasar dan belum terbentuk sama sekali. Ini berfungsi untuk memahat tulang. Bahkan alat ini bisa digunakan sebagai senjata. Adapun jenis manusia pada zaman Paleolitikum yaitu Pithecanthropus erectus di mana manusia jenis ini bertubuh besar. Kemudian Homo wajakensis artinya manusia yang berasal dari wajak. Meganthropus paleojavanicus manusia yang berasal dari Jawa. Manusia ini juga bertubuh besar dan Homo soloensis yaitu manusia yang berasal dari Solo. Selanjutnya zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini lebih modern daripada zaman-zaman sebelumnya, di mana pada zaman ini manusia lebih cerdas dibandingkan dengan para pendahulunya. Mereka masih memenuhi kebutuhan keseharian dengan mengumpulkan makanan dan juga berburu. Selain itu mereka sudah tidak nomaden, artinya sudah mulai menetap dan mulai bercocok tanam dengan cara yang sederhana. Coba kalian perhatikan mengenai ciri-ciri zaman Mesolitikum di mana manusia pada zaman ini masih melakukan food gathering atau mengumpulkan makanan. Alat-alat yang digunakan pun masih sangat sederhana, yaitu terbuat dari batu dan masih bersifat kasar, akan tetapi lebih halus daripada zaman Paleolitikum. Gambar tersebut menunjukkan beberapa peninggalan pada zaman Mesolitikum, yaitu kapak yang sudah mulai terbentuk tetapi masih kasar. Kapak tersebut biasanya digunakan untuk berburu. Adapun jenis manusia purba pada zaman Mesolitikum yaitu Abricosauros, yaitu manusia purba yang mendiami gua-gua di tebing pantai. Mereka itu lebih cerdas daripada manusia purba pada zaman sebelumnya. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum atau disebut sebagai zaman batu muda. Pada zaman ini manusia sudah mulai bercocok tanam dan sudah mulai adanya perpindahan pola yang bermula dari food gathering atau mengumpulkan makanan menjadi food producing atau memproduksi makanan. Adapun ciri dari corak kehidupan zaman Neolitikum di mana alat yang digunakan sudah mulai halus dan sudah mulai terbentuk, kemudian sudah menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu, sudah menetap dan memiliki kepercayaan berupa animisme dan dinamisme. Nah, Ibu akan menjelaskan sebenarnya apa perbedaan animisme dan dinamisme. Animisme itu lebih kepada mempercayai atau memuja roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme itu kepercayaan terhadap benda-benda yang berbau mistis, seperti mempercayai sebuah pohon atau batu yang bisa mengabulkan permintaan. Sedangkan totemisme adalah kepercayaan nenek moyang terdahulu terhadap hewan yang dianggap suci, seperti di negara India yaitu hewan sapi. Adapun peninggalan atau hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum berupa kapak lonjong, di mana kapak ini sudah dihaluskan dan sudah berbentuk, yang ditemukan di daerah Flores, Maluku, Sulawesi. Adapun jenis manusia purba di zaman Neolitikum ini berjenis Homo sapiens atau manusia purba yang sudah modern seperti manusia sekarang. Selanjutnya kita bahas mengenai zaman Megalitikum. Kata Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Jadi zaman Megalitikum ini adalah zaman batu besar. Adapun ciri-ciri dari zaman Megalitikum di mana manusia sudah mengenal kepercayaan animisme dan animisme, kemudian sudah mampu untuk membuat bangunan besar. Daya berpikirnya juga sudah kreatif dan sudah modern dari zaman-zaman sebelumnya. Beberapa peninggalan pada zaman Megalitikum diantaranya 1 menhir, 2 dolmen, 3 waruga, 4 sarkofagus, 5 punden perundak.
Selanjutnya zaman logam, di mana zaman logam di Indonesia khususnya itu muncul kurang lebih sekitar 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Zaman logam ini terdiri atas zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Pada zaman logam atau perunggu, manusia sudah membuat alat-alat yang berasal dari logam, dan tekniknya pun lebih modern seperti bisa mencetak batu yang disebut dengan bifa dan cetakan tanah liat yang disebut ekar predo. Adapun peninggalan zaman logam di Indonesia terdiri atas nekara, moko, kapak perunggu, kandarsa, perhiasan. Selain itu ada manik-manik, kemudian bejana perunggu dan arca perunggu. Sekian pembahasan dari Ibu mengenai materi zaman prasejarah. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa dimengerti ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.